Pemirsa, TNI Angkatan Darat Indonesia dan Tentara Amerika Serikat menggelar latihan perang bersama bertajuk Garuda Shield 2021. Dengan melibatkan ribuan pasukan Amerika dan pasukan TNI Angkatan Darat. Kegiatan ini disebut-sebut sebagai gelar latihan perang terbesar dalam sejarah militer Indonesia-Amerika. Lantas, apa yang ingin ditunjukkan Indonesia melalui latihan gabungan dengan Amerika di mata dunia? Berikut laporan utama latihan perang Indonesia-Amerika, bawa misi apa? TNI Angkatan Darat punya hajat besar di bulan kemerdekaan Indonesia. Bertajuk Garuda Shield 2021, sebanyak 2.161 prajurit TNI AD dan 1.547 US Army berlatih bersama mulai tanggal 1 sampai 14 Agustus mendatang. Di 3 lokasi berbeda, yakni Batu Raja, Amborawang Balikpapan, dan Makalisung Manado. Tak hanya meningkatkan hubungan bilateral kedua negara, latihan perang bersama ini disebut juga dapat meningkatkan kemampuan prajurit TNI AD dan Amerika. Tak hanya di Indonesia, sejumlah penerjun yang terpilih dari satuan TNI AD sebelumnya juga sempat berlatih bersama dengan tentara Amerika di North Carolina pada Juli silam, sebelum akhirnya melakukan aksi penerjunan di Batu Raja, Sumatera Selatan pada awal Agustus saat pembukaan Garuda Shield 2021. Dan ingat misi rekan-rekan. Misi rekan-rekan adalah networking. Saya ingin semua bicara dan bukan hanya interpreter. Ini bukan hanya dari Kostrad, tetapi juga dari perwakilan dari kodam-kodam. Ingat nih, jadi jaga kebanggaan kami, jaga kepercayaan kami. Diklaim sebagai latihan perang terbesar sepanjang sejarah militer Indonesia-Amerika, Garuda Shield juga menjadi simbol dari tujuan yang lebih besar dari kerjasama militer Indonesia dan Amerika di masa depan. Pun menjadi ajang untuk unjuk bentuk konkret diplomasi pertahanan Indonesia. Benarkah? Tentu ini sangat bermanfaat buat kita. Kenapa? Karena Amerika kan juga terkenal peralatannya sangat canggih, tetapi ini bersinergi dengan kita, di mana kita memiliki kemampuan lebih di bidang pertempuran di hutan. Ini merupakan sinergi yang cukup baik dan juga suatu gestur politik bahwa diplomasi pertahanan kita dengan Amerika itu berjalan dengan sangat erat. Diplomasi pertahanan ini kan sebenarnya merupakan salah satu sarana ya untuk mewujudkan kepentingan nasional di bidang pertahanan keamanan. Peranannya sangat strategis ya, terutama supaya eskalasi tidak meningkat ke arah konflik, kemudian dapat saling memperkuat rasa saling percaya, memperkuat stabilitas keamanan dan terutama stabilitas kawasan. Terlebih di konflik Laut Cina Selatan. Tidak mudah bahwa sesuatu yang dikhawatirkan terjadi di Laut Cina Selatan itu akan berkembang menjadi sesuatu yang jauh, hanya sebagai akibat dari suatu kegiatan yang bersifat pelatihan seperti Garuda Shield ini. Indonesia dalam konflik Laut Cina Selatan tentu bukan negara yang secara langsung bermasalah di daerah kelautannya, tapi kita berbatasan secara langsung dengan
Laut Cina Selatan, dan tentu kita mempunyai interest ataupun mempunyai kepentingan yang sangat besar di Laut Cina Selatan. Ini menjadi titik tumpu dari foreign affairs atau hubungan luar negeri kita, prinsip ataupun rencana kerja hubungan luar negeri kita jangka menengah dan jangka panjang. Dalam isu Laut Cina Selatan misalnya, Indonesia tidak pernah ya menyinggung isu-isu lain yang tidak relevan dengan isu itu ya, apalagi yang tidak menguntungkan bagi hubungan bilateral Indonesia-Cina gitu ya. Dan saya sulit membayangkan hubungan kedua negara ini, Indonesia-Cina ini akan memburuk hanya karena gambaran kedekatan Indonesia dengan Amerika yang tampak dalam latihan bersama skala besar Garuda Shield ini. Garuda Shield 2021 sejatinya menjadi kebanggaan Indonesia demi mencetak prajurit-prajurit TNI AD yang profesional dan bertaraf internasional di masa depan. Sekaligus menjadi bukti konsistensi RI dalam menjalankan politik bebas aktif di mata dunia.